Salam demokrasi. Saya siang ini sedang berhadapan dengan Sekretaris Partai Golkar Kota Banjarmasin, Saudara Haji Maknur Ali, bincang-bincang seputar Pilwali Kota Banjarmasin yang sekarang sedang menghangat menjadi perbincangan masyarakat. Selamat siang Pak Nur Ali. Ini Pak Nur Ali, kita mau tanya, kan DPD Golkar Kalsel ini sudah mengirim nama-nama bakal calon baik gubernur maupun wali kota dan bupati di 7 kabupaten kota di provinsi Kalsel ini. Nah, khusus yang berkaitan dengan Kota Banjarmasin, beberapa waktu yang lalu nama Haji Iyun atau Haji Yuni Abdi Nur Sulaiman mencuat ke permukaan yang insya Allah juga akan diusung sebagai calon wali kota di Kota Banjarmasin ini. Nah, kami ingin mendapat penjelasan bagaimana sebenarnya kebijakan Golkar di Kota Banjarmasin ini, apakah Ananda, Hajah Ananda atau Haji Yuni yang akan dimunculkan sebagai bakal calon wali kota. Silakan. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Memang kita dalam hal pemilihan wali kota Banjarmasin sudah diatur dalam jumlah yang diatur oleh DPP, ada tahapan-tahapannya dan kita juga sudah membentuk tim penjaringan, Pak. Dan dari tim penjaringan ini kita sudah terkumpul calon balon ya, bakal calon wali kota itu ada 6 orang, kemudian bakal calon wakil wali kota ada 1 orang. Nah, kewenangan dari Partai Golkar Kota Banjarmasin sama halnya sebatas menyampaikan ke DPP. Ya, jadi jalurnya apapun yang sudah kita proses penjaringan itu kita laporkan ke DPP, kita melaporkan ke provinsi, namun juga provinsi juga melaporkan ke DPP. Mungkin dalam hal ini sama halnya seperti Pak Sabirin ya, sebenarnya juga sifatnya memerlukan harus keputusan dari DPP. Dari DPP ya seperti Pak Sabirin dari Golkar kan tidak ada saingan dalam arti kita hanya Golkar mencalonkan gubernur, artinya harapan besar itu pasti gitu ya, pasti. Nah, beda dengan Kota Banjarmasin. Banjarmasin ini ada 6 bakal calon wali kota dan 1 wakil wali kota. Di antara 6 dan 1 wakil wali kota ini adalah orang-orang yang berpotensi semua, orang Partai Golkar, kemudian orang keluarga kami semuanya, baik itu Pak Yuni, ini orang yang berpotensi karena orang dedikasi, loyalitasnya kita bisa lihat, sama juga kader kita yang lain seperti Haji Ananda, itu kader keluarga orang Bombay juga kan, sama-sama. Tapi dalam teknis, yang mana saja yang kemungkinan yang ditetapkan oleh DPP di antara mereka yang 6 atau yang 7 dengan wakil tadi, itu yang nanti yang harus kita kemas menjadi ikut berkompetisi di dalam Pilwali. Nah, sementara ini Partai Golkar Kota Banjarmasin maupun Provinsi Selatan tetap menghormati mekanisme ini, harus menunggu dari keputusan DPP yang melewati jalur provinsi ya. Siapapun nantinya yang menjadi ditetapkan oleh DPP, nanti itu yang harus kita lakukan. Apakah nanti apakah Nanda lebih lagi kalau seandainya misalnya Yuni wali kotanya Nanda wakilnya misalnya lebih sangat bagus lagi sama-sama, tinggal kita teknisnya saja.
biasanya ketika Juni ditetapkan nanti tinggal mencari pengusung dari partai mana, sehingga dikolaborasi dengan Partai Golkar seperti itu, atau kemungkinan dari yang lain misalnya. Tapi yang jelas kita berjuang, Partai Golkar harus ada calon. Kemudian di dalam pencalon itu jangan lupa harus ada orang KKB gitu. Harus ada orang KKB yang mewakili. Lebih bagus saja saya dari Juni misalnya kan, atau enggak, karena mereka tuh orang baik semua. Kita tahu Pak Yuni karena beliau meneruskan amanah dari orang tua, bagaimana kolaborasi dengan orang tuanya kemarin, orang yang peduli dengan ini kan, seperti itu. Demikian juga saudara Anda sudah terbukti bisa melihat dalam keyakinannya seperti apa selama menjadi pernah jadi ketua DPR misalnya, segala macam ini yang mungkin sama-sama kita bangga bahwa di dalam Partai Golkar itu ada sub. Di dalam subnya itu kader kita ada orang di dalam yang sekarang itu naik trennya adalah kerukunan keluarga Bombay. Ini yang luar biasa ini. Nah, ini yang di dalam sub partai itu ada kader kita yang seperti itu, di mana membantu partai, tapi sebenarnya KKB ini bukan partai, tetapi dalam hal orang-orang yang ikut di dalam kerukunan ini orang yang berpotensi. Ini yang kira-kira yang sementara ini kita masih menunggu hasil keputusan DPP, kita tidak bisa mendahului. Nah, walaupun selama ini ada berita-berita yang muncul, ya itu kan dinamis Pak, belum merupakan keputusan. Yang namanya dinamis itu kan keputusan hari ini bisa besok bisa, kan gitu. Atau mungkin jam ini segini, mungkin jam berikutnya bisa beda. Nah seperti itu. Jadi kita tidak bisa memberikan kepastian. Sementara kita belum mendapatkan hitam di atas putihnya yang merupakan dokumen penetapan dari DPP seperti itu. Jadi kita tunggu, mudah-mudahan apa yang terbaik nanti yang Partai Golkar mudah bisa berhasil, bisa membawa kota Banjarmasin menjadi kota yang baik, dan harapan kita paling tidak harus ada orang KKB lah. Seperti itu. Nanti bisa berkolaborasi dengan kebijakan pemerintah, karena orang KKB ini adalah orang yang sangat peduli, aksesnya yang terhadap secara struktur kelembagaan jalannya bagus, kemudian lagi dengan masyarakat juga dia akan merakyat seperti itu. Tetapi bukan partai. Ya, itulah artinya tingkat kegiatan sosialnya tinggi. Beda dengan ada yang beda dengan kerukunan yang lain. Di Banjarmasin ini kan banyak kerukunan. Ada kerukunan Bugis, ada kerukunan Makassar, ada kerukunan Madura, ya kan, ada Bugis, banyak sebenarnya. Ada kerukunan Banjar. Nah sekarang kita di Banjar aja, kerukunan Banjar gerakannya. Kita tapi justru yang ada di Indonesia di Banjarmasin sangat bergerak. Ini luar biasa, itu harus tambah baik. Baik, demikian wawancara saya dengan Saudara Mat Nur Ali, Sekretaris DPD Partai Golkar, yang menyatakan bahwa keberadaan kerukunan keluarga Bakumpai adalah merupakan aset masyarakat yang perlu ditingkatkan ke depan baik secara kuantitas maupun kualitas dalam rangka membangun kota Banjarmasin yang lebih maju, yang lebih sejahtera dan memasyarakat. Fahmi Amrusi, Rumah Banjar melaporkan. Wow.